Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustita Tiara Buana, NIM 208180085. Nah, di sini saya akan memaparkan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Teori Islamisasi masuknya Islam itu ada teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Nah, sedangkan jalur masuknya Islam ke Nusantara itu ada jalur perdagangan, jalur dakwah, perkawinan, dan kesenian. Nah, teori Mekah itu pertama kali dicetuskan oleh Hamka. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia, ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti oleh Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Nah, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Nah, di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Nah, kemudian di masa dinasti Umayyah, pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara. Menurut Arnold Melson 1951, bukti masuknya Islam ke Indonesia dari para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Nah, hal ini juga sesuai dengan fakta perdagangan Arab melalui pemukim di pesisir pantai Sumatera. Nah, para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam itu semakin menyebar di Nusantara. Selanjutnya adalah teori Persia. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia ini yang dicetuskan oleh Husain Jojoningrat. Dijelaskan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Mekah pada abad ke-13. Hal ini dibuktikan dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Nah, adapun kesamaan itu seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Nah, peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syuro. Nah, selanjutnya itu di Minangkabau bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Nah, lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan menggerakkan keranda Husain untuk dilempar ke sungai. Nah, yang selanjutnya itu kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj, dan selanjutnya itu ada penggunaan istilah bahasa Iran. Nah, adapun kesamaan budaya dengan Persia yaitu adanya nisan makam Maluki Saleh dan pengakuan mazhab Syafi'i. Selanjutnya adalah teori Gujarat. Nah, teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam itu dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada abad itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Horgel dan J. Pineapple. Selanjutnya adalah jalur masuknya Islam ke Nusantara.
Yang pertama itu ada jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan. Nah, sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi perdagangan para pedagang setempat. Nah, pusat perdagangan di pantai dan pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dalam daerah-daerah pedalaman. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara pantai, karenanya hubungan dengan daerah pedalaman lebih banyak dilakukan melalui sungai. Nah, mula-mula para pedagang itu hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan. Nah, tetapi karena transaksi dagang masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan dakwah Islamiyah itu dapat disampaikan hingga wilayah masyarakat pedalaman. Yang selanjutnya adalah jalur dakwah. Sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap muslim adalah dai. Para mubaligh, guru agama Islam, mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam. Nah, keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses berkembangnya wilayah pengaruh Islam, antara lain melalui strategi mendirikan pesantren Islam. Nah, di Pulau Jawa, penyiaran agama Islam ini dilakukan terutama oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, selanjutnya jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat yang datang ke Nusantara. Nah, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Nah, daerah pemukiman mereka disebut dengan pojokan. Banyak di antara mereka kemudian menikah dengan anggota masyarakat setempat. Nah, jika wanita yang dinikahinya itu berasal dari golongan elit, setidaknya akan berpengaruh pada mendukung dari proses dakwah Islamiyah terhadap masyarakat. Nah, yang terakhir, jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Saat itu kebudayaan pra-Islam, prasejarah klasik masih sangat kuat dan menyebabkan para mubaligh memanfaatkan kesenian sebagai sarana syair agama. Nah, maksudnya itu syiar agama, misalnya di Jawa menggunakan wayang kulit, gamelan, dan sebagainya. Nah, sekian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Daerah pertama yang dikunjungi adalah pesisir utara Pulau Sumatera di Aceh Timur dan pesisir utara Pulau Jawa yang kemudian meluas ke Maluku. Pada abad ke-17 hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia akibat kerajaan Mataram Sultan Agung. Pertengahan abad 19 Indonesia perlahan meninggalkan sifat-sifat mistik setelah banyak masyarakat Indonesia yang mengadakan ibadah haji. Peradaban Islam dibagi menjadi 3, yaitu peradaban Islam sebelum kemerdekaan, peradaban Islam sesudah kemerdekaan, dan peradaban Islam di masa reformasi sampai sekarang. Peradaban Islam sebelum kemerdekaan dibagi menjadi 2, yaitu masa kesultanan dan masa penjajahan. Yang pertama, masa kesultanan. Kebudayaan Hindu, Buddha sedikit meninggalkan di Aceh dan Banten. Buktinya banyak nama-nama Islam dan peninggalan yang bernilai keislaman. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik
penganutnya, sehingga di daerah tersebut Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Hal ini dikarenakan penyebaran Islam di Indonesia pertama-tama dilakukan oleh perdagangan kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri juga di daerah pesisir seperti Samudra, Pasai, Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon. Di sana kemudian Islam menyebar ke daerah-daerah sekitar. Di Kerajaan Banjar, perkembangan Islam tidak sulit diwujudkan. Adanya mukti dan khakti atas jasa Muhammad Arsyad Al-Basri yang ahli di bidang fikih dan tasawuf. Di Jawa pertumbuhannya itu bersampingan dengan budaya. Tokoh yang berjasa saat itu adalah Wali Songo. Menurut buku Babad Diponegoro, Prabu Kartawijaya, penguasa kerajaan Mojopahit yang terakhir, setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan Sunan Giri, ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama baru, agama Islam, asal dilakukan dengan kesadaran, keyakinan, dan tanpa paksaan ataupun kekerasan. Selanjutnya, di masa penjajahan, kaum perdagangan Barat melakukan misinya dengan kekerasan yang tujuannya menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Di tahun 1808, Belanda menginstruksikan kepada para bupati untuk tidak mengikuti urusan di bidang perkawinan dan kewarisan. Hal ini dipertegas pada tahun 1820. Di tahun 1867, menginstruksikan bupati dan wedana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan jenderal. Kedatangan Sumrot Burgonya yang menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia. Selanjutnya, peradaban Islam sesudah kemerdekaan. Di bidang pendidikan, berdirinya Departemen Agama yang membentuk seksi khusus yang tugasnya menyusun pelajaran dan pendidikan Islam. Di tahun 1948 didirikannya Sekolah Guru dan Hakim Islam di Solo. Pada tanggal 26 September 1951 dibuka Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama. Di tahun 1957 di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA. Akademi ini dimaksudkan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas pada pemerintahan dan untuk pengajaran agama di sekolah. Selanjutnya, pada tahun 1960, PTAIN dan ADIA disatukan menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, juga di bawah naungan Kementerian Agama. Selanjutnya, pada saat itu, peradaban Islam sesudah kemerdekaan juga didirikan MUI yang didirikan oleh Soekarno, berdiri di setiap daerah. Selanjutnya, di bidang hukum Islam, di tahun 1950, Satuan Khusus Gubernur Sumatera Teguh Muhammad Hasan mengesahkan untuk mengundangkan peraturan perkawinan secara nasional. Hukum Islam dan sistem hukum nasional meningkat setelah UU Peradilan Agama diterapkan pada tahun 1989. Selanjutnya adalah peradaban Islam di masa reformasi hingga sekarang. Di masa reformasi,
Islam terbagi menjadi dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain NU dan Muhammadiyah, realitasnya ada banyak organisasi massa Islam di Indonesia, misalnya Persis atau Petri, namun memang tidak sebesar dua organisasi tersebut. Selanjutnya itu peradaban Islam di Indonesia. Masa reformasi itu semakin maju. Reformasi dimulai dari kekuasaan Orde Baru yang mengesahkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga para pemuda, khususnya mahasiswa, yang didominasi oleh cendekiawan Muslim Profesor Dr. Amin Rais, MA, berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1995. Komunitas Islam bangkit dengan mengangkat tokoh-tokoh Islam ke panggung politik. Amin Rais menjadi ketua MPR, Akbar Tanjung menjadi ketua DPR, dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai Presiden RI. Dengan hadirnya tokoh Islam itu membuka keran politik Indonesia semakin cair, keterbukaan, demokrasi langsung, penegakan HAM, dan lain-lainnya. Di masa sekarang, peradaban Islam semakin maju, banyaknya dai cilik yang dapat bersaing dengan negara lain, banyaknya konflik yang terjadi seperti peninggalan politik atas nama agama, dan banyaknya konflik antar agama. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang pertama adalah kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Berlak. Kerajaan Berlak berdiri pada tahun 173 Hijriah. Sebuah kapal yang berlayar dengan pimpinan Mahda Khalifah di Teluk Kambai, Gujarat, berlabuh di Bandar Berlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri dari atas orang Arab, Persia, Hindia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang, Khalifah menyamar sebagai kaptennya. Mahda Khalifah adalah seorang yang bijak dan dalam dakwahnya dalam kurun waktu yang abad Mewurah Raja, seluruh kemewurahan Berlak yang beragama Hindu Buddha dengan sukarela masuk Islam. Selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Berlak. Di antaranya adalah anggota dari Arab suku Quraisy yang menikah dengan putri istana keturunan Berlak yang melahirkan seorang Indo-Arab bernama dengan nama Sayyid Abdul Aziz. Yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih sekitar kota Lok Sumawi, Aceh sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Mirah Silu yang bergelar Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267. Raja yang pertama Sultan Malik As-Saleh yang wafatnya pada tahun 1696 Hijriah atau 1297, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahannya Sultan Malik At-Tahir. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15, 1496. Pendirinya adalah Ali Muhayyad Shah yang diawali masa pemerintahannya. Wilayah Kesultanan Aceh berkembang hingga mencakup Daya, Pedir, Pasai, Deli, dan Aruf pada tahun 1528. Ali Muhayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin yang kemudian berkuasa hingga tahun
1537, kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1568. Kesultanan Aceh mengalami keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Yang selanjutnya adalah kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama itu adalah Kerajaan Demak, berdiri pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Para sejarah berpendapat bahwa penyebar Islam di Jawa adalah seorang Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa pada lapangan keagamaan, tetapi juga pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo. Islam tersebar di Pulau Jawa paling tidak sejak Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq yang bergelar Syekh Awal al-Islam diutus oleh juru dakwah oleh Raja Samudra Pasai Sultan Zainal Abidin Bahiyah pada tahun 1349 sampai 1409 di Gresik. Dalam percaturan politik, Islam mulai memosisikan diri ketika melemahnya kekuasaan Majapahit yang memberi peluang kepada penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen di bawah pimpinan Sultan Ampel. Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Fatah sebagai raja pertama di Kerajaan Demak dan sebagai kerajaan Islam yang pertama di Jawa. Setelah Kerajaan Demak itu ada kelanjutannya, yaitu Kerajaan Padang. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu setelah permohonan Senopati Mataram atas penguasa panjang berupa pusaka kerajaan dikabulkan, keinginannya untuk menjadi raja telah terpenuhi. Dalam tradisi Jawa, penyebaran seperti itu berarti penyerahan kekuasaan. Senopati berkuasa pada tahun 1601. Sepeninggalnya digantikan oleh putranya bernama Seda Ingkrapya yang memerintah pada tahun 1613 Masehi. Seda Ingkrapya digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Agung 1613 sampai 1646 Masehi. Sultan Agung mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram serta daerah-daerah yang lain. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam yang pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Gunung Jati yang diperkirakan pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568. Yang selanjutnya adalah kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi Maluku. Pertama adalah Kerajaan Banjar. Yang selanjutnya adalah kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Yang pertama itu adalah Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Gangga atau Bandar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono, Raja Hadaha dan rakyatnya masuk Islam hingga berdirilah kerajaan Islam di Bandar dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Syariansah. Setelah raja pertama naik tahta, di daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas dan Bangtala
Sakaciana dan Sambangan. Yang kedua adalah Kerajaan Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan kerajaan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Abdul Jawad Khatib Bungsu yaitu dikenal dengan nama Datuk Rio. Adapun raja yang pertama menerima Islam sebagai agamanya adalah Raja Talo yang bernama Imalingkang dan Manyonri Kareng Tamanagari Batobaireng. Tanggal resmi penerimaan Islam itu ialah Jumat 22 September 1605 atau 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Sebagai raja yang mula-mula memeluk agama Islam diberilah baginda nama Islam, yaitu Sultan Abdullah Awalul Islam. Yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal dengan Kesultanan Ternate mengikuti nama ibu kotanya, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'at Mansur Malomo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangannya di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, dan Timur Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik.